Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Pada pertemuan tanggal 3 September yang lalu kita sampai bab 20 hadis yang pertama. Bab memberikan petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau kesesatan pada hadis yang pertama, yaitu yang matanya berbunyi qala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka bagi orang itu yang menunjukkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis yang pertama ini ada semangat bagi kita untuk tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengajak kepada kebajikan, walaupun kita mungkin belum bisa melaksanakannya. Bukan berarti tidak mau melaksanakan ya, belum bisa melaksanakannya. Tetapi ketika memang kita tulus dan memang ma'dzur tidak bisa melaksanakannya, maka kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan kebajikan tersebut. Pada hadis yang kedua atau hadis nomor 174 dari urutan keseluruhan hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak atau menyeru menuju kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, orang yang mengajak itu akan mendapatkan dosa, dibebankan kepada dia dosa, mithlu athami man tabi'ahu, sebesar atau sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dosa yang ditimpakan kepada orang yang mengajak kepada dosa perbuatan buruk tersebut tidak mengurangi dosa-dosa orang yang melaksanakan sesudahnya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 2674. Demikian juga Abu Dawud nomor hadis 4609, Tirmidzi nomor hadis 2674. Kok ini persis sama ini dengan yang milik Muslim ini? Jangan-jangan ada kelirunya ketik mungkin. Ibnu Majah 206. Coba nanti kita tengok lagi di kitab aslinya ya, kitab yang Arabnya ya. Jamaah rahimakumullah, hadis nomor 2 ini menjelaskan atau menguatkan dari hadis yang pertama, walaupun redaksinya beda dikit. Yaitu kalau di sini redaksinya man da'a ila huda. Kalau yang hadis nomor 1 tadi man dalla ala khair, menunjukkan. Kemudian tingkat yang kedua ini mengajak. Jadi bukan sekedar menunjukkan, tapi ada upaya mengajak. Jamaah rahimakumullah, upaya mengajak
itu memang ada sedikit perbedaan dalam pendekatan bahasanya. Kalau yang namanya mengajak itu dianya juga ikut melaksanakan, namanya mengajak. Tapi kalau menunjukkan itu seperti calo. Calo itu kan nggak pernah ikut bisnya ya, hanya menunjukkan. Tapi karena dianya itu menjadi perantara, kalau kepada kebajikan dia akan mendapatkan kebajikan pula. Tapi kalau kepada keburukan juga akan mendapatkan keburukan pula, walaupun dia hanya menunjukkan. Apalagi da'a, mengajak itu dia ikut ke sananya. Jadi ada sedikit lebih tinggi derajatnya. Walaupun demikian, dia kebajikan ataupun pahala ataupun dosa yang dia terima yang akan diberikan kepadanya tidak mengurangi pahala ataupun dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, sedikit pun tidak. Jemaah rahimakumullah, hadis ini diperkuat dengan firman Allah surat Al-Ankabut ayat 12 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Dalam ayat ini jelas sekali gambarannya ya. Dan orang-orang kafir, wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah oleh kalian jalan kami, wal nahmil khatayakum, pasti kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Manis banget ini. Ya. Manis banget janjinya ini. Wes Thomas, ayo coba dulu. Nanti kalau ada apa-apanya aku yang nanggung. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ikuti jalan kami, nanti kami yang akan menanggung kesalahan kamu. Wal nahmil khatayakum. Wa ma hum bihamilina min khatayahum, padahal sekali-kali orang-orang yang ngajak tadi itu, orang-orang kafir tadi itu tidak akan menanggung khatayahum, dosa-dosa orang yang mengikuti. Enggak sama sekali. Min syai', sedikit pun enggak. Innahum lakadzibun, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang mengajak tadi itu, orang-orang kafir tadi itu lakadzibun, sungguh dusta. Jemaah rahimakumullah, secara harfiah ayat ini aja sudah cetha welo-welo ya, secara harfiah. Coba kita matne meneh itu. Kita ulangi lagi pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala, dan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir, lil ladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman, ittabi'u, ikutilah oleh kalian wahai orang-orang mukmin, sabilana, jalan kami, wal nahmil, kamilah yang akan menanggung khotoyakum, dosa-dosa kalian. Wama, dan tidaklah hum, mereka orang-orang kafir itu bihamilina, menanggung min, sedikit pun menanggung dari khotoyahum, dosa-dosa orang-orang beriman yang mengikuti tadi itu, min syai', sedikit pun. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu la, sungguh, kadzibun, dusta. Ini dalam ayat ini kalau saya nggak keliru, spesifiknya terkait dengan kalau saya nggak keliru minum khamr kalau nggak salah. Atau nanti dicek lagi ya, apa namanya, kisahnya atau apa namanya, fragmen kisah atau ceritanya di dalam ayat ini apa ya? Karena secara umum begitu, secara umum. Ya. Wal yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'athqalihim. Wal yahmilunna, dan sungguh orang-orang kafir itu akan menanggung athqalahum, dosa-dosa mereka,
wa athqalan, dan dosa-dosa ma'a athqalihim, bersama-sama dengan dosa mereka tadi itu. Jadi dikumpulkan atau ditanggungkan dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wala yus'alunna yaumal qiyamati, dan sungguh akan ditanya besok di hari kiamat, amma kanu, dari apa-apa yang telah mereka yaftarun, bohongkan tadi itu, apa yang telah mereka ada-adakan tadi itu. Sungguh mereka akan ditanya tentang kebohongan yang selalu diada-adakan oleh mereka tersebut. Surat Al-Ankabut ayat 12 sampai 13. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini dengan jelas sekali kata-kata manis dari orang-orang kafir, orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman untuk mengajak orang-orang yang beriman agar ikut sabil mereka, mengikuti perbuatan mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti perbuatan mereka, mengikuti way of life mereka, pandangan hidup mereka, mengikuti pola pikir, cara ngomong, tindak tanduk, program-program, dan mereka ungkapannya sangat manis, kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian, padahal sama sekali tidak seperti itu. Baik, ini ayat ini juga dengan tegas setara atau sama dengan pesan utama dari hadis tersebut di atas. Berikutnya pada hadis yang ketiga, wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhum meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yama Khaybar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadaihi, sungguh besok saya akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka malam harinya para sahabat memperbincangkan mengenai siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu, ya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Falamma asbahan nasu, ketika di pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha, para sahabat pergi ke tempat Rasulullah SAW mengharapkan agar bendera itu diberikan kepadanya. Ya, satu sisi nggak ngomong sih, tapi mengharapkan bendera itu diberikan kepada mereka. Kenapa? Sebelumnya Rasulullah SAW itu mengungkapkan ciri-cirinya orang itu loh. Apa ciri-cirinya? Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Lalu dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasul juga mencintai orang tersebut. Poin yang ketiga ini loh yang sungguh lebih menggoda itu. Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Subhanallah, lah orang itu kalau sudah dicintai Allah, apa yang kurang? Kalau kita masih dicintai hamba, ya, yang biasa-biasa saja, maka itu ya baik, tapi keistimewaannya tidak sebagaimana kalau dicintai Allah dan
Rasul. Orang yang dicintai Allah dan Rasul pasti akan bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sementara yang kita mintakan apa? Dalam doa-doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan begitu kan? Allahumma ya Allah, aku mohon ridhomu dan jannahmu. Aku mohon ridhomu dan jannahmu. Betul-betul kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib. Kemudian beliau sallallahu bersabda, di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan atau dijawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, ia sedang sakit mata, sedang sakit kedua matanya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'arsilu ilaihi, bawalah ia ke sini. Fa'utiya bihi, maka Ali kemudian didatangkan ke hadapan beliau. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Ini terjemahan harfiahnya. Lalu Rasulullah SAW meludahkan kepada kedua matanya. Wada'alahu, seraya berdoa. Fabari'ah, atas izin Allah, Ali bin Abi Thalib sembuh dari sakit mata. Hatta ka'allam yakun bihi waja'un, hingga seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa pada kedua mata beliau tersebut. Ini Rasulullah, Pak. Yang meludahi Rasul, yang berdoa juga Rasul. Jadi terjemahnya di sini begini. Lantas Ali datangkan di hadapan beliau, kemudian Rasulullah SAW meludahkan kepada kedua matanya seraya mendoakannya. Tiba-tiba Ali pun sembuh sehingga seakan-akan ia tidak pernah sakit sebelumnya. Ini satu sisi juga mustajabnya doa Rasul, dan yang lainnya ludah Rasul mustajab, dan tentunya beda dengan kita. Nah itu dia. Keringat Rasul itu wangi. Satu sisi ya, ini keluar dulu dari hadis ini. Dalam nukilan tarikh itu disebutkan para sahabat itu pesan keringat Rasul. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu menyerap keringat Rasul dengan kain, lalu diperes pada sebuah tampungan atau wadah. Nah, kemudian itu pas Rasul itu tidur, tiba-tiba Rasul terbangun, tanya kepada Aisyah, Aisyah, apa yang kamu lakukan? Ya Rasul, para sahabat itu pesan keringat engkau, maka aku seka keringatmu dan aku tampung di wadah ini. Tapi dari kelanjutan kisahnya nggak ada komentar selain apa-apa dari Rasul. Pokoknya hanya berhenti di situ ya. Baik, kembali ke sini. Sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sakit mata pada Ali bin Abi Thalib tersebut. Fa'atahu rayah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Aliun radhiyallahu anhu. Kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah saya memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita semua? Faqala, maka Rasul bersabda, unqud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Beliau berjawab, berjalanlah perlahan-lahan sehingga engkau datang di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan sampaikan kepada mereka hal-hal yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran usahamu itu lebih baik bagimu daripada memiliki unta-unta yang merah. Hadis muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, di ujung hadis, jadi dari dialog Rasul, jawaban Rasul yang belakangan tadi itu, ini memberikan satu bantahan ya kepada orang-orang yang suka mendiskreditkan Islam, bahwasanya dakwah Islam itu atau Islam ini didakwahkan dengan perang atau dengan kekerasan. Dalam hadis Rasul ini, ketika Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah aku perangi mereka sama mereka seperti kita semuanya ini? Apa jawab Rasul? Secara tersirat, tidak seperti itu. Tapi apa? Dakwahi mereka. Pelan-pelan kamu jalan kepada mereka, wahai Ali bin Abi Thalib, sampai datang ke halaman rumah mereka. Dakwahi mereka. Didakwahi Pak, pakai kalam. Sampaikan kepada mereka hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada manusia secara keseluruhan. Yang sebenarnya kewajiban itu bukan hanya kewajiban kepada orang mukmin. Maksudnya orang mukmin yang masuk Islam langsung begini ini, tapi sebenarnya kewajiban kepada seluruh umat manusia. Kewajiban kepada seluruh umat manusia. Sedikit keluar dari hadis, kewajiban seluruh umat manusia kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam, ya Pak ya, sekali lagi, dalam pandangan Islam itu apa Pak? Kewajiban seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam itu apa? Mengimani dan mengesahkannya. Itu kan? Dalam kajian para fuqaha itu begini. Apakah, misal ditanya ya, apakah non muslim itu dalam pandangan Islam, sekali lagi ya, dalam pandangan Islam tidak berkewajiban untuk mengesahkan Allah? Wajib. Kenapa kita katakan wajib? Karena dakwah Muhammad SAW itu kepada seluruh lapisan manusia, seluruh lapisan manusia, tidak terkecuali. Jadi punya kewajiban sebenarnya. Hakikatnya seluruh manusia punya kewajiban untuk sholat, punya kewajiban untuk zakat, punya kewajiban untuk haji, dan yang lainnya dari amal-amal kebajikan Islam ini. Tetapi ada satu pintu yang harus dia lakukan. Apa pintunya? Mengucapkan syahadat. Ketika seseorang tidak mengucapkan syahadat dalam pandangan Islam, sekali lagi, apakah bermakna sholat dia kalau dia sholat? Apakah bermakna saum dia kalau dia saum? Apakah bermakna kalau dia zakat? Jika dia menunaikan zakat, tidak bermakna. Karena kunci masuknya atau pintu masuknya dia nggak lakukan, dia tidak masuk kepada itu. Mungkin kalau boleh saya ibaratkan seperti pemain bola di lapangan ya. Katakanlah misalnya bola itu sudah nyata-nyata keluar, nyata-nyata keluar, dan oleh wasit juga sudah dinyatakan keluar lapangan. Kemudian dilempar, dan nyata-nyata yang melempar itu bukan pemain, tapi penonton. Pas dilempar ke arah gawang dan masuk. Ini kalau jurinya itu jeli, wasitnya itu jeli,
Kira-kira dianggap masuk nggak Pak? Dianggap poin nggak itu? Tidak, karena yang melempar bukan pemain, yang melempar penonton. Kenapa dia dikatakan bukan pemain? Ya karena dia tidak masuk menjadi pemain di lapangan. Katakanlah saya ibaratkan begitu ya. Saya nggak tahu persis apakah pengibaratan saya ini pas apa enggak ini. Tapi paling tidak begitu. Dia masuk lapangan pun jika memang tidak terdaftar sebagai pemain yang sah saat itu, lalu nendang bola dan masuk ke sana, dan wasitnya juga atau pemainnya seluruh pemain sadar akan hal itu, kemudian wasit juga sadar akan hal itu, apakah kalau gol dimasukkan sebagai gol? Enggak, dianulir. Kenapa enggak sah? Maka ketika seseorang itu tidak mengucapkan syahadat atau dengan kalian tidak menjadi seorang muslim, mau sholat, mau zakat, mau saum, mau haji, itu semuanya nggak bermakna. Bukan berarti dia nggak punya kewajiban, ada kewajiban sebenarnya. Tapi kewajiban pertama nggak dilakukan. Nah inilah, sekali lagi ini dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam. Nanti kalau tidak saya batas dalam pandangan Islam, khawatirnya kena peraturan ini. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya kembalikan kepada hadis. Beliau menjawab, berjalanlah perlahan-lahan sehingga engkau datang di halaman perkampungan mereka, kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan sampaikan kepada mereka hal-hal yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran usahamu itu, artinya apa? Didakwai oleh Ali bin Abi Thalib, didakwai dengan baik tadi itu, lalu ada di antara mereka yang masuk Islam, ada di antara yang kemudian beriman kepada Allah SWT dengan sebenarnya, maka apa? Kata Rasul, itu lebih baik daripada kamu punya unta merah. Jamaah rahimakumullah, hadis ini pengibaratannya itu unta merah, karena memang yang dikenal saat itu kendaraan istimewa, termasuk kekayaan yang istimewa, itu adalah unta merah. Ya mungkin kalau sekarang ini ya kendaraan yang prestis, yang sangat luar biasa harganya, saya juga nggak tahu apa ya. Apakah Alphard itu masih terkenal mewah ya? Masih ya sekarang ya. Jet pribadi ya. Jet pribadi. Seseorang mendakwahkan Islam, lalu ada di antara warga binaan atau warga dakwah tadi itu mengikuti apa yang dia dakwahkan tadi, yang baik tadi itu, ternyata itu lebih baik daripada dia punya unta merah, dia punya kendaraan, dia punya kekayaan yang luar biasa nilainya. Dalam hadis ini terdapat keutamaan mengajak kepada petunjuk dan besarnya pahala bagi orang yang menjadi penyebab orang lain mendapatkan petunjuk tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang keempat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang pemuda dari suku Aslam berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul ghazwa. Sungguh saya ingin mengikuti peperangan. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Tetapi saya tidak mempunyai bekal yang harus saya siapkan." Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "I'ti fulanan, datanglah pada si fulan, fa innahu qad kana tajahhaza famarido, sebab ia telah bersiap-siap tetapi kemudian ia sakit. Fa'atahu, lalu pemuda tersebut mendatangi orang yang Rasul tunjukkan tadi itu.
Faqala, dan ia berkata, inna Rasulullah SAW yuqri'ukas salam, sesungguhnya Rasulullah SAW mengucap salam kepadamu. Wa yaqulu, dan pemuda yang sakit itu berkata lagi, dan pemuda yang mendatangi tadi berkata lagi, a'tinil ladzi tajahhazta bihi, berikanlah kepada saya bekal-bekal yang telah engkau persiapkan. Faqala, maka pemuda yang didatangi atau yang sedang sakit berkata, ya fulanah, yaitu berkata kepada istrinya ya. Faqala, dan berkata kepada ya fulanah, wahai fulanah, a'tihi, berikan kepada pemuda ini alladzi tajahhaztu bihi, sesuatu yang sudah saya persiapkan tadi itu. Wala tahbisi minhu syai'a, dan jangan kamu tahan sedikit pun. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an, demi Allah jangan sampai bekal itu kamu tahan sedikit pun. Fayubarika laki fihi, agar engkau mendapat keberkahan dalam bekal tersebut pula. Jadi apa di sini? Ada 3 orang berarti yang terlibat di sini selain Rasul ya. Selain Rasul ada 3 orang. Pertama, pemuda yang nggak punya bekal tapi pengen ikut berjuang bersama Rasul. Kemudian si pemuda tadi itu berkata kepada Rasul agar dia diizinkan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda yang pertama ini, datanglah kepada pemuda yang kedua, datanglah kepada si fulan, dia sudah bersiap-siap tapi dia sakit. Lalu betul pemuda yang pertama mendatangi laki-laki yang kedua tadi itu, yang sedang sakit tadi itu, dan mengatakan sebagaimana apa yang dikisahkan tadi itu. Lalu pemuda yang kedua atau orang yang sakit tadi itu berkata kepada istrinya, wahai fulanah, berikan kepada laki-laki tadi itu, laki-laki ini, semua yang aku persiapkan, jangan kamu sisakan sedikit pun. Semua kasihkan, jangan kamu sisakan sedikit pun. Jadi bekal-bekal untuk berjuang yang sudah dia persiapkan tadi itu agar diberikan kepada pemuda yang pertama tanpa sedikit pun ditahan. Semua kasihkan. Apa doanya orang yang kedua tadi itu? Fallahi la tahbisina minhu syai'an fayubarika laki fihi. Demi Allah, sungguh kamu tidak mengurangi atau tidak menahan sedikit pun dari apa yang telah disiapkan tadi itu, sehingga apa? Allah memberkahi untukmu melalui bekal-bekal tadi itu dan perjuangan orang yang melakukan perjuangan tadi itu. Subhanallah. Berarti ada 3 ya, yang memberi bekal, bahkan yang memberi yang menyiapkan bekal, bahkan yang memberikannya, yaitu calon istrinya dan orang yang melakukan perjuangan tadi itu. Jamaah rahimakumullah, semangat yang dikandung oleh hadis ini sesuai dengan bab yang kita bahas, yaitu apa? Semangat untuk menunjukkan kepada kebajikan. Ya, semangat untuk menunjukkan kepada kebajikan. Hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1894 dengan derajat sahih. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa orang yang berniat menyalurkan sesuatu untuk suatu kebajikan tetapi ia terkena halangan, maka disunahkan baginya menyalurkannya pada kebaikan yang lain. Hubungan antara hadis ini terhadap judul bab itu adalah bahwa Nabi SAW memberi petunjuk kepada orang yang tidak mempunyai persiapan kepada orang yang telah bersiap-siap, kemudian ia jatuh sakit. Ini keutamaan terkait dengan menunjukkan kepada kebajikan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kebajikan sedikit apapun
atau kebajikan sebesar apapun yang kemudian kita tahu tapi mungkin kita berhalangan untuk melakukannya, tidak salah jika kita tunjukkan kepada orang lain agar orang lain tadi itu melakukannya, jika tentunya juga masih ada tanda petiknya ya, jika memang itu lebih baik ya, karena mungkin saja ada sesuatu yang justru nggak kita tunjukkan. Ini juga nanti ada kaitannya dengan apa namanya, bahasan yang lain, yaitu apa? Untuk melakukan sesuatu itu juga ada ilmu terkait dengan sesuatu yang akan dilakukan. Sehingga kemarin yang pernah kita bahas itu apa? Dalam kupasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manusia itu dibagi 4. Satu diantaranya yang paling berbahagia atau paling beruntung, yaitu orang yang diberi ilmu dan juga diberi azam. Jadi apa? Perbuatannya dipimpin dengan ilmu, ilmunya ada buah yaitu amal. Demikian jemaah rahimakumullah pada bab ini, bab 20 ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa kita bahas bersama-sama. Kalau ada. Kalau tidak ada masuk bab berikutnya. Tapi kalau masih ada bisa kita diskusikan. Saya tunggu sebentar. Baik, kalau tidak ada, oh ada, monggo. Selain keringat, ludah, apalagi? Selain keringat atau ludah, apalagi gitu ya? Maksudnya yang istimewa gitu dah? Ya. Apa ya? Ini kalau ya dari tubuh beliau keluarnya air dari jari jemari beliau. Tapi kalau ini kan memang itu mukjizat yang betul-betul luar biasa. Ya. Kalau keringat semua orang kan berkeringat kan gitu ya. Kalau ludah semua orang juga bisa berludah gitu kan ya. Karena kalau kita keringat katanya kalau makan kemang itu kita wangi dari bawah. Oh iya. Itu bisa dilakukan karena emang penelitiannya mungkin menunjukkan seperti itu ya. Walam bisawab. Ada yang lain sebenarnya yang kita juga lakukan ya, yaitu apa? Doa Rasul itu memang mustajab ya, karena Rasulullah kan, maksudnya Rasulullah. Tentu karena kita juga kita bukan Rasul bukan berarti kemudian tidak mengikuti, justru kita harus mengikuti ya, seperti itu. Contohnya apa? Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, sumur Hudaybiyah itu Pak, itu kering. Maksudnya tidak semua sahabat itu bisa minum dan memberi minum kepada kendaraannya. Artinya masih banyak sebagian yang lain yang kebagian, tapi ternyata apa? Udah habis airnya, air sumur itu. Lalu Rasulullah SAW minta untuk didatangkan air yang lain. Ya artinya ada bekal air lah ya, masih ada bekal air. Minta dituangkan di sebuah wadah. Lalu Rasul doakan. Air itu didoain dan kemudian ditumpahkan ke dalam sumur. Lalu dibiarkan sebentar ya. Ya artinya nggak langsung ya. Katakanlah kemudian para sahabat Rasul dan para sahabat kemudian juga beraktivitas yang lain. Setelah itu para sahabat melihat atau menengok air itu, ada airnya, dan kemudian ngambil airnya. Ternyata apa? Seluruh sahabat minum, bahkan hewan-hewan bawaan para sahabat juga diberi minum, airnya masih banyak. Ini satu hal yang istimewa ya. Artinya apa? Doa Rasul mustajab dan kemudian juga ada nilai
ada peristiwa, ada hal yang memang tidak biasa. Apakah kira-kira selain Rasul bisa seperti itu? Bisa jadi, karena itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu kalau bagi Rasul atau bagi Nabi dan Rasul itu mukjizat. Kalau bagi orang-orang soleh yang lain, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah karomah. Karomah. Lalu bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang yang tidak soleh? Orang-orang yang terkenal tidak soleh, apalagi terkenal perbuatannya perbuatan yang buruk. Udah aku yang ngomong loh. Maka itu dalam kajian para ulama termasuk khawarikul adah yang seperti itu, kejadian yang luar biasa tadi itu bukan mukjizat, juga bukan karomah, dan bisa jadi itu sihir atau ya hasil kerjasama dengan jin. Kan dia bisa atas izin Allah Subhanahu wa taala, jin itu bisa kerjasama dengan manusia. Tapi memang kerjasama jin kepada manusia enggak gratis. Ada istilah tidak ada makan siang gratis. Mesti dia minta bayaran. Nah, minta tebusan. Entah tebusannya apa juga kita enggak tahu. Biasanya tebusannya adalah maksiat, kemaksiatan, atau melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu. Jadi itu Pak Bagianto ya, terkait dengan contoh-contoh yang lain mungkin bisa kita lihat dari riwayat-riwayat yang lebih sahih ya, yang sahih tentunya riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Satu di antaranya yang saya ingat adalah itu terkait dengan sumur Hudaybiyah tadi itu. Mungkin yang lain? Ya baik. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab ke-21. Kita sampai jam 6:15 ya. Bab tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bab tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini potongan ayat ya. Dan saling menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman di sini agar saling menolong dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Penjelasannya, Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan suatu ungkapan yang isinya sesungguhnya orang-orang atau mayoritas dari mereka lalai akan merenungkan surat ini. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ungkapan Imam Syafi'i ini, di mana beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan dalil kepada makhluknya selain surat ini, pastilah surat ini sudah mencukupi. Ini kata-kata Imam Syafi'i ya. Seandainya Allah tidak menurunkan dalil kepada makhluknya selain surat ini, pastilah surat ini sudah mencukupi. Artinya surat ini mencakup semua tingkah laku manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia secara keseluruhan berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta kesabaran atau bersabar. Dalam satu ungkapannya begini, jamaah rahimakumullah. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentunya iman yang seperti apa? Iman yang didasari ilmu.
Iman yang dilengkapi dengan keilmuan. Ada yang pertama, ada yang bertanya, janjane ilmu dulu apa iman dulu? Wah, misal ini kalau ditanya itu kayaknya muter-muter. Dok se apa pitik se? Ayam dulu apa telur dulu? Ya kalau penciptaan pertama ayam dulu. Tapi untuk penciptaan yang berikutnya ayam bertelur, kemudian telur itu menetas. Ya kan begitu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pemberitahuan dari Rasul kepada umat, kepada sahabat, yang kemudian sahabat mengimaninya, itu bisa dikatakan ilmu lalu iman. Dan manusia di sini ternyata ada dua. Setelah diberitahu, ada yang beriman, ada yang ingkar. Rasulullah SAW mengatakan, aku ini Rasulullah. Aku ini seperti kalian, manusia biasa. Hanya saja diwahyukan kepada saya wahyu. Nah, mensikapi hal ini ada dua. Ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi petunjuk. Dengan ditambah keilmuan. Maka ihdinas siratal mustaqim itu benarnya bermakna apa? Ya Allah, sempurnakan petunjuk dari Engkau kepada petunjuk yang sudah ada pada kami. Sempurnakan. Jadi petunjuk di atas petunjuk. Hidayah ditetapkan atau ditambahkan dengan hidayah yang berikutnya. Iman ditambah dengan keimanan yang ditebalkan keimanan, dikuatkan keimanan. Karena iman yazidu wa yanqus juga. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Makanya orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas adalah orang-orang yang beriman yang dilengkapi atau dikuatkan dengan ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Iman yang ada buah. Yaitu apa buahnya? Wa aminus sholihat. Amal. Dalam berbagai macam ayat ini juga menguatkan bahwasanya iman itu tidak hanya sekedar hati. Kan sering kita bahas Pak ya, dalam kajian akidah itu kan, iman tuh ada 3 komponen. Unsur hati, unsur lisan, unsur perbuatan atau anggota badan. Hatinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai sembahan kita, kita yakin. Kita mengimani itu, mengimani Muhammad SAW sebagai utusan, mengimani apa yang dibawa. Hati kita mengimani itu, mempercayai. Lalu lisannya apa? Lisannya kita mengucapkan syahadat. Kalau emang kita Islam dari kecil, yaitu apa? Tentunya kalau Islam kita dari kecil nggak perlu syahadat dulu ya, karena Islam dari kecil. Tapi apa? Diikuti dengan amaliyah lisan. Amaliyah lisan. Kemudian yang ketiga, anggota badan. Melaksanakan tuntutan keimanan tadi itu. Maka ada unsur hati, unsur lisan, unsur anggota badan. Tasdiqum bil qalbi, iqrarum bil lisani, amalum bil arkan. 3 hal itu. Ada amal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini masih ranah pribadi. Ranah pribadi ini. Orang-orang yang menyempurnakan diri pribadinya. Kemudian nomor 3 dan nomor 4, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu adalah setelah orang itu menyempurnakan dirinya sendiri, maka dia menyempurnakan orang lain. Menyebarkan ilmu yang sudah dia dapatkan, setelah dia juga mengamalkan, disebarkan kepada orang lain. Watawasau bil haqqi, ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Hadis yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Sabda Rasul dalam khutbah wada,
falyuballigh syahidi al-ghaibah. Hendaklah orang yang hadir hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena bisa jadi orang yang mendengar dari orang yang mendengar pada tingkatan yang kedua itu bisa jadi lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Maksudnya dalam satu ungkapan tertentu, hadis tertentu, bisa jadi orang yang mendengar kedua dari sahabat itu lebih paham maksud hadis itu ketimbang sahabat yang mendengar langsung dari Rasul. Karena mungkin terkait dengan daya serap yang berbeda-beda, daya paham yang berbeda-beda. Falyuballigh syahidil ghaibah. Hendaklah orang yang menyaksikan hari ini menyampaikan kepada orang yang ghaib hari ini. Ya berarti kalau kita pahami berikutnya, ini kewajiban dakwah. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada itba'ut tabi'in, itba'ut tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan terus sampai kita. Iya, sampai kita semuanya. Sampai nanti juga kita kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, anak-anak kita kepada cucung-cucung kita, cucung kepada cicit-cicit kita, murid-murid kita kepada anak murid kita, ya kan? Dan terus seperti itu sampai sanad keilmuan ini ya kiamat. Tapi kita ini kadang-kadang kan sanad keilmuannya nggak tercatat ya masalahnya. Karena nggak tercatat aja, sehingga yang tercatat kan nilainya mahal jadinya ya Pak. Coba itu orang-orang yang hafal Quran itu kan sudah hafal kan. Pertanyaan kita kan begini, orang-orang yang setor hafalan Quran untuk mencari sanad itu si siapa namanya si hafid ini tadi ngerti bacaan itu dari apa namanya dari sanad atasnya tadi apa bukan? Bukan, dari guru TPA-nya. Iya gak? Dari guru ngajinya yang ngajari kulhu, al-falak, an-nas itu sebenarnya. Tapi karena nggak tercatat, akhirnya setelah dia hafal Quran untuk menguatkan sanadnya dia cari hufat lain yang memang punya hak untuk secara tertulis merawikan kepada orang berikutnya, kan begitu. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan dengan mangkul yang sebenarnya Pak. Mangkul yang sebenarnya begitu itu sebenarnya. Itu sanadnya. Tadi wa tawassaw bil haq. Dan dalam menyebarkan dakwah itu tidak menutup kemungkinan ada hambatan, ada halangan, ada ujian. Maka bagaimana? Wa tawassaw bis sabr. Dan hendaklah saling menasihati dalam kesabaran. 4 ini. Ini oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syafi'i menjadi komentar terhadap surat Al-Asr tadi itu. Baik, jamaah rahimakumullah. Waktu sudah jam 6.20. Mungkin ini yang dapat saya antarkan sebelum saya tutup. Kalau ada hal yang akan disampaikan atau ditanyakan, monggo. Kalau ada, kalau tidak saya tutup. Baik, demikian yang dapat kita kaji bersama pada kesempatan pagi hari ini, menuntaskan bab 20, yaitu bab memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak ke arah hidayah atau kesesatan. Artinya mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala-pahala sebagai orang yang melakukan kebaikan sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, kalau menjadi perantara atau menunjukkan atau mengajak kepada keburukan, maka orang yang menunjukkan tadi itu akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan berikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang berikutnya tadi itu. Dan diawali bab 21, yaitu bab tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, baru ayatnya saja, yaitu surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Asr ayat 1 sampai ke 3 tadi ya. Yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi, astaghfirullahaladzim dan astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
artinya Pak Ali. Iya. Ditunggu-tunggu mau bu anak ras dia teko. Aku kalinan Rajogo Transport ya. azan ya. Sekian. Masih tanggung. Alarmku enggak kerungu. Set, aku masuk duluan ya sih.